Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Perkenalkan, nama saya Stefanus Pongmasangkah. Saya dari kelas PKOE dengan NIM 240302 502045. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi simple present tense, kalimat adjektif, present continuous tense, dan materi simple future tense. Langsung saja kita masuk ke dalam materi. Baik, kita masuk pada materi pertama, yaitu simple present tense. Simple present tense digunakan untuk menggambarkan kebiasaan, fakta umum atau kejadian yang terjadi saat ini. Contohnya, yaitu contoh yang pertama, yaitu penggunaan simple present tense. Contoh pada kebiasaan atau rutinitas, menyatakan kegiatan yang dilakukan secara teratur. Contohnya itu she drinks coffee every day morning, atau dia minum kopi setiap hari. Kemudian untuk contoh yang kedua itu fakta umum, menyatakan hal yang selalu benar atau berlaku sepanjang waktu. Contohnya the sun rises in the east, matahari terbit di timur. Dan untuk yang ketiga yaitu contoh pada jadwal atau rencana, untuk menyatakan acara yang sudah dijadwalkan. Contohnya itu the train leaves at 7 p.m., yaitu kereta berangkat pada jam 7 malam. Kemudian untuk contoh yang kedua yaitu rumus simple present tense. Untuk kalimat positif yaitu subjek ditambah verb pertama ditambah objek. Contoh, I eat breakfast every day morning. Saya makan sarapan setiap pagi. Contoh yang kedua yaitu they play soccer on Sundays. Mereka bermain sepak bola pada hari Minggu. Dan kemudian pada kalimat negatif yaitu subjek ditambah do atau does ditambah subjek tambah not tambah verb pertama ditambah objek. Contoh, I do not like coffee. Saya tidak suka kopi. Contoh yang kedua, she does not read books. Dia tidak membaca buku. Dan kemudian pada kalimat tanya, yaitu rumusnya do atau does ditambah subjek ditambah verb pertama ditambah objek. Contoh, do you play gitar? Apakah kamu bermain gitar? Terus contoh yang kedua, does he work here? Atau apakah dia bekerja di sini? Untuk contoh yang ketiga, perubahan pada kata kerja. Untuk subjek she, he, atau it, kata kerja biasanya ditambahkan s atau is di akhir. Contohnya, she run ditambahkan s, she runs every day. Contoh yang kedua, he watches TV every day evening, ditambahkan is. Kemudian kita masuk pada materi kalimat adjektif atau kata sifat. Kalimat adjektif atau kata sifat digunakan untuk memberikan penjelasan atau menggambarkan sifat, kualitas, atau keadaan subjek atau objek dalam kalimat. Kata sifat ini berfungsi untuk memberikan detail lebih mengenai kata benda, noun, atau kata ganti pronoun. Rumus kalimat adjektif. Yang pertama itu kalimat dengan to be dalam kurung I'm, is, are, was, were, tambah adjektif.
Kalimat ini digunakan untuk menggambarkan subjek dengan menggunakan kata sifat setelah kata kerja penghubung atau to be. Rumusnya yaitu subjek ditambah to be dalam kurung I'm, is, are, was, were ditambah adjektif. Contohnya she is beautiful, is yang arti she is beautiful yaitu dia cantik. Nah, kata kerja situ adalah is. Dan kemudian contoh yang kedua, they are happy, mereka bahagia, are. Dan kemudian yang ketiga yaitu the book was interesting, buku itu menarik, was. Terus masuk pada contoh yang kedua yaitu kalimat dengan verb ditambah adjektif dalam kurung untuk kata kerja yang menggambarkan keadaan seperti feel, look, sound, tasty, dan lain-lain. Beberapa kata kerja seperti feel, look, sound, tasty, dan lain-lain diikuti oleh kata sifat untuk menggambarkan keadaan atau penampilan subjek. Rumusnya yaitu subjek ditambah verb dalam kurung feel, look, sound ditambah adjektif. Contohnya yaitu she is beautiful. Contohnya itu the cake tastes delicious, yaitu kue itu rasanya enak. Kemudian contoh yang kedua, she looks tired, dia terlihat lelah. Contoh yang ketiga, the music sounds beautiful, yaitu musik itu terdengar indah. Dan kemudian penjelasannya itu adjektif. Adjektif adalah kata yang digunakan untuk mendeskripsikan atau memberikan informasi lebih lanjut tentang kata benda noun atau subjek dalam kalimat. Dan to be atau dalam kurung I'm, is, are, was, atau were ini berfungsi untuk menghubungkan subjek dengan kata sifat. Dan kemudian verb ini dalam kurung seperti feel, look, sound, dan lain-lain digunakan untuk menggambarkan keadaan atau sifat subjek. Kemudian kita lanjut pada materi present continuous tense. Present continuous tense adalah bentuk waktu yang digunakan untuk menyatakan aksi atau kejadian yang sedang berlangsung pada saat ini atau aksi yang sedang terjadi di sekitar waktu bicara. Jadi pada saat waktu pembicaraan terjadi. Tense ini digunakan untuk menggambarkan rencana yang sudah dipersiapkan di masa depan. Kemudian rumus present continuous tense yaitu subjek ditambah to be dalam kurung am atau is atau are ditambah verb ing. Keterangannya subjek sama dengan subjek dalam kurung I, you, he, she, we, they. Dan untuk to be sama dengan I am, is, atau are tergantung subjeknya. I menggunakan am, yaitu I am. Kemudian he, she, it menggunakan is. Dan we, you, they menggunakan are. Dan kemudian verb ing sama dengan kata kerja bentuk ing. Contohnya eat, eating, play, playing, dan read, reading, dan lain-lain. Kemudian masuk pada contoh kalimat present continuous tense, yaitu yang pertama, I'm reading a book, saya sedang membaca buku. Yang kedua, she is playing tennis, dia sedang bermain tenis. Ketiga, they are watching a movie, mereka sedang menonton film. Yang keempat, we are studying for the test,
Kami sedang belajar untuk ujian. Kemudian untuk penggunaan present continuous tense. Yang pertama itu untuk kalimat aksi yang sedang berlangsung sekarang. Di sini untuk menggambarkan sesuatu yang sedang terjadi saat ini atau pada waktu bicara. Example-nya itu he is talking to his friends. Dia sedang berbicara dengan temannya. Di sini is talking. Yang kedua, untuk kalimat aksi yang sedang berlangsung dalam periode tertentu. Di sini bisa menggambarkan aksi yang sedang terjadi dalam beberapa waktu terakhir, tetapi tidak selalu pada saat bicara. Example-nya itu I am working on a new project. Saya sedang mengerjakan proyek baru. Dan di sini I'm working, ya. Dan untuk yang pada contoh ketiga, yaitu pada kalimat rencana di masa depan yang sudah pasti, digunakan untuk menggambarkan suatu kejadian yang sudah direncanakan atau dipastikan akan terjadi di masa depan. Contoh example-nya itu they are flying to Bali tomorrow. Mereka akan terbang ke Bali besok. Baik, selanjutnya kita akan lanjut ke materi simple future tense. Simple future tense digunakan untuk menyatakan suatu tindakan yang akan terjadi di masa depan. Tense ini sering digunakan untuk berbicara tentang rencana, prediksi, atau kejadian yang diperkirakan akan terjadi. Rumus simple future tense, yaitu rumusnya untuk kalimat positif, subjek ditambah will ditambah verb bentuk dasar. Contohnya, I will go to the store. Contoh kedua, she will study tomorrow. Untuk kalimat negatifnya, subjek ditambah will not dalam kurung won't ditambah verb bentuk dasar. Contohnya, I won't go to the store. Contoh kedua, they won't come to the party. Untuk kalimat tanya, yaitu will ditambah subjek ditambah verb bentuk dasar. Contohnya yaitu will you go to the store. Contoh kedua, will she study tomorrow? Nah, keterangannya adalah di sini untuk kata will, ya. Will adalah kata bantu yang digunakan untuk menyatakan sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Sedangkan untuk kata verb bentuk dasar, kalimat ini digunakan untuk atau adalah untuk kata kerja yang tidak terinfleksi, yaitu bentuk dasar dari kata kerja itu sendiri, tanpa akhiran seperti ing atau it. Sekian dari saya, terima kasih. Itu saja penjelasan materi dari saya. Mungkin masih banyak yang salah, tapi untuk kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.